Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Amma ba'd. Syukur alhamdulillah ikhwah sekalian, santri dan santriwati rahimakumullah, bersyukur di hari ini, hari Senin di minggu pertama dan minggu kedua dari tahun 2024 yang bagi kita tidak ada bedanya, ya. Itu hanya pergantian, sama seperti halnya kita pergantian hari, sama seperti halnya pergantian siang dan malam, ya. Karenanya dalam Al-Quran kalau kita baca, kalau kita perhatikan, perbedaannya adalah inna fi ikhtilafil laili wan nahar, malam dan siang. Tidak pernah kita baca baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis perbedaan fi sana ila sana, tidak. Untuk menunjukkan bahwa yang kita perlu tadabburi adalah apa yang terdapat di dalam Al-Quran tersebut, apa yang terdapat dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, selama proses liburan mungkin banyak aktivitas, ya. Ada yang aktivitasnya di rumah saja, ada yang aktivitasnya tidurnya lebih banyak, ada yang aktivitasnya gadgetnya lebih lama, jadi sudah lebih ahli, ya. Dan alhamdulillah sekarang sudah kembali ke fitrahnya, dan mudah-mudahan kita bisa kembali istiqomah di dalamnya, karena yang terberat adalah pelajaran berharga dari saudara-saudara kita yang ada di Palestina, yang ada di Gaza. Sampai saat ini sudah 23.000, ya, yang meninggal. 23.000 itu bukan angka yang sedikit, dan 10.000-nya adalah anak-anak usia SD ke bawah, yang 10.000-nya. Lalu terus kemudian sekitar 6.000 atau 5.000 itu wanita, dan sudah sebanyak itu yang wafat dari saudara-saudara kita di Gaza. Dan kalau kita lihat, mungkin antum semua pas liburan juga sering melihat video-video yang muncul bagaimana peperangan di Gaza, bagaimana bom diluncurkan, terus yang kita mengenal diluncurkan dan oleh ini mujahidin di Gaza, lalu terus kemudian ditahan oleh yang kita kenal Iron Dome, ya, di Israel. Tapi pernahkah kita menghitung bahwa alhamdulillah harga satu bom yang dibuat oleh pasukan tentara mujahidin di Gaza itu harganya hanya $100. $100 itu berarti sekitar 1,5 juta. Itu harganya 1,5 juta. Jadi kalau ada bom yang diluncurkan dari Gaza, meluncur sampai terus kemudian, jadi kalau di peta itu Gaza, setelah Gaza itu ada kota namanya Asqalon. Asqalon itu kota kelahiran Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang mensyarah
Fathul Bari Syarah Sahih Bukhari. Itu lahirnya di situ. Dan di Gaza banyak ulama-ulama yang dengan nama Al-Ghazi, itu adalah ulama-ulama berasal dari Gaza, termasuk Imam Syafi'i ya, yang lahir di Gaza. Nah, bom itu dibuat harganya 1,5 juta ya. Lalu dikirimkan, jaraknya sekitar 60 km. Kalau 60 km tuh sini mana ya kira-kira? Hah? Solo ya, Solo Balapan ya, ya sekitar ini. Ya. Kalau mau sampai Tel Aviv itu sekitar 150 km. Perlu peluru yang lebih jauh, lebih mahal. Bom diluncurkan, terus Israel mengirimkan bom karena sudah ada sinyal. Ya. Nah, harganya itu 100 kali lipat dari harga bom yang dibuat oleh ini. Harganya ini sekitar 10.000 dolar. Kalau tadi hanya 100 dolar, kalau ini 10.000 dolar. Jadi 1,5 juta dikirimkan, yang melawan untuk bisa menghalau bomnya ini, itu harganya 150 juta. 150 juta itu berarti satu mobil Avanza. Jadi setiap ada yang melempar 1,5 juta, dilawan satu mobil Avanza. Dan ini salah satu strategi terbaru. Ini kita belajar bagaimana kesungguhan dan kesabaran orang-orang Gaza ya. Di satu sisi orang-orangnya ramah, di satu sisi orang-orangnya sabar, di satu sisi orang-orangnya taat. Dan syarat menjadi ini, nah, syarat menjadi mujahidin di Gaza itu harus hafal Quran ya. Kalau nggak hafal Quran tidak boleh. Suruh nanti biar di dapur atau di bagian apa yang lain. Kalau yang megang RPG ya, itu beratnya lumayan 15 kilo. Jadi antum harus latihan ya, Umar ya, latihan angkat beban insyaallah. Nah, bayangkan salah satu strateginya kemarin itu diluncurkan bersamaan 9 bom bersamaan dengan yang diluncurkan di belakang, 1, 2, 3, 4 terus. Nah, sehingga apa, bom Iron Dome ini kesulitan karena 9 berurutan. Bom 1 muncul, bom kedua, nanti di antara 9 itu pasti ada yang lolos 1. Yang 1 modalnya sekali nembak 9 bom ya, 10 bom sekitar 15 juta. Yang 1 harus habis 10 Avanza gitu ya, untuk menahannya. Tapi apa yang kita harus pelajari adalah kesabaran ya, kesabaran ya. Zakain wa hirsin wastibari, kesabaran ya. Bagaimana harus menggali terowongan, sudah digali, terus akhirnya pemerintah Israel memutuskan menyerang dengan ini, air laut dipompa, dimasukkan ke terowongan itu. Ternyata malah jadi manfaat, karena air yang di Gaza tidak ada air, sulit air, ternyata ada kiriman air dari dalam terowongan. Dan ini luar biasanya untuk menunjukkan kecerdasan mereka dan juga kesabaran mereka. Dan untuk kita ketahui bahwa kesuksesan, bahwa keberhasilan itu bukan karena banyaknya fasilitas, bukan karena banyaknya fasilitas, tapi justru kesabaran dan kesungguhan itu adalah kunci yang nomor 1.
Jadi salah kalau misalnya orang mau belajar terus kemudian Ustaz, kita harus punya fasilitas A, Ustaz kita harus punya fasilitas B, Ustaz kita harusnya kamarnya ber-AC, Ustaz harusnya kita kelasnya ber-AC, Ustaz kelasnya masjidnya harusnya karpetnya tebalnya kayak karpet Masjid Nabawi, Ustaz masjidnya nanti ya bukan itu ya, bukan itu ya. Bagaimana pejuang di Gaza itu mengumpulkan besi-besi bekas dari bangunan yang runtuh, itu lalu terus dipanaskan dan dicairkan terus kemudian dicetak. Bukan dari terus beli peralatan khusus, tidak, dari bekas-bekas puing-puing yang ada itu dimanfaatkan untuk menunjukkan apa? Sabarnya mereka dan keberhasilan mereka juga selain karena Quran juga karena sholat malam, karena sholat malam. Makanan di sana sulit, tapi terus kemudian tetap Allah berikan kesehatan untuk mereka. Ya. Pengobatan jangan dikira mudah. Kalau kita di sini flu, demam, tinggal beli Panadol atau apa ke warung, alhamdulillah sudah ada. Kalau di sana akan amat sangat sulit. Tapi terus kemudian Allah berikan kekuatan, Allah berikan kesabaran. Nah, di kesempatan ini terakhir yang ingin Ustaz sampaikan adalah tetaplah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya menjadi kita, generasi kita dan juga hati kita ini punya sikap wastibarin, sabar tapi juga tetap kuat, tidak mudah mengeluh, tidak mudah menyerah, punya sifat itu ya. Nanti tinggal tunggu mainnya saja, tinggal tunggu tanggal mainnya. Antum semua 5 tahun lagi, antum semua 10 tahun lagi, antum semua 15 tahun lagi kelak akan menjadi dai, kelak akan jadi ustadz, kelak akan menjadi tokoh di masyarakat karena keikhlasan dan kesabaran, dan juga karena sholat malamnya, terlebih karena Qur'annya. Kalau pelajaran yang lain insya Allah kita bisa pelajari, ya semuanya bisa kita pelajari. Matematika bisa kita pelajari, fisika kita pelajari, ilmu ekonomi bisa kita pelajari, ilmu manajemen bisa kita pelajari, semuanya bisa kita pelajari. Tapi yang sulit ada istibar, punya komitmen dan sabar, istiqomah menjalani semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan bekalnya adalah karena sholat malam, karena Quran, karena sholat duha. Demikian yang dapat saya sampaikan insyaallah. Mudah-mudahan, dan jangan lupa untuk selalu mendoakan ya, mendoakan ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Gaza. Ya Allah, tolonglah saudara-saudara kita yang ada di Gaza. Bisa jadi lafaz ini ya, lafaz yang kita ucapkan ini di sholat malam kita ya, di sujud kita yang terakhir itu Allah kabulkan, sehingga ada satu saudara kita yang ternyata diselamatkan dan kita tidak tahu ya. Kita tidak tahu ternyata Allah kabulkan doa kita. Ada satu anak kecil di Gaza yang Allah selamatkan ya. Akhiru da'wana alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.